kau ini? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, kata Yesus. Kutanya sama kau, kalau ada orang yang memperkosa kau, kau boleh nggak lawan? Saya harus melawan dong, karena saya diperkosa. Ngapain saya harus melawan? Katamu melawan ya. Nah, kata Yesus kayak gini, memang nggak ngikutin Yesus kalian ini. Kata Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Memang nggak berguna ajaran Yesus ini buat si Silpa. Saya kan tadi bilang sama Uni, contoh orang yang berbuat jahat, mungkin kata-kata dari orang tua Uni atau saudara Uni atau siapapun dia dalam pekerjaan apapun, kalau seandainya tidak sepaham Uni yang benar, makanya Uni harus bisa belajar untuk memaafkan dia. Jadi kalau kau diperkosa Daniel, kau maafkan dia? Iya, kalau seandainya pada waktu itu mungkin dia mabuk atau bagaimana, saya udah diperkosa, ya saya belajar. Tapi saya belajar untuk menghentikan. Iya, saya mengaku itu. Tapi saya kan sudah bilang contoh, saya berikan contoh lagi di luar dari kata perkosa. Saya kan tadi berikan banyak contoh. Kalau seandainya yang Uni sekolah loh, Uni sekolah. Anda. Halo Uni, Bicara begitu. udah diam dulu Daniel. Aku mau ngomong sama Silpa dulu. Tunggu. Apalagi Silpa? Halo, boleh saya sanggah firman yang tadi Uni sampaikan? Silakan Sangga. Oke, di situ firman yang ada itu berbicara kepada jemaat pada waktu itu di bawah di wahyu kepada Yohanes di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu mungkin saat ini mungkin Turki atau bagaimana, saya juga nggak terlalu tahu karena saya belum banyak tahu tentang negara-negara yang dulu nama-nama mereka kan sudah diubah jadi negara, artinya kita sudah disahkan dari kayak kita Indonesia, sudah seperti itu. Jadi berbicara di situ bahwa Tuhan berbicara kepada Yohanes waktu dia dibuang ke penjara di Turki, kalau Pulau Patmos itu kalau tidak salah di Turki. Nah, berbicara tentang perkawinan anak domba itu artinya setiap pribadi yang sudah menang daripada yang mungkin contoh ya, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini barang sesamamu. Kalau dia sudah menang, maka dia diberikan mahkota kehidupan. Artinya itu berbicara tentang perumpamaan. Contoh seperti kita belajar bahasa Indonesia berbicara tentang majas. Jadi dalam hal ini bahwa Tuhan berbicara tentang perumpamaan. Perumpamaan itu juga kalau dalam bahasa Indonesia berbicara tentang majas. Jadi seperti itu nih. Jadi artinya perkawinan itu artinya seperti contoh kita udah bisa menang daripada keinginan-keinginan daging, artinya tidak mencuri, tidak penipu, tidak seks bebas dan sebagainya, atau tidak selingkuh. Kalau kita udah menang pada saat kita diambil pulang dalam kematian, maka kita diberikan mahkota kehidupan dari Tuhan sendiri. Itulah yang firman itu yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yohanes di Pulau Patmos pada waktu dia dibuang di Pulau Patmos. Oke, saya tanggapi. Saya mau tanya sama Anda, siapa yang mengatakan kepada Anda Yesus sedang menggunakan perumpamaan di situ? Siapa yang bilang? Ya kan saksi-saksi daripada rasul-rasul sendiri yang waktu itu kan ada bersama dengan di mana Yesus. tertulis? Kan saksi-saksi itu Yohanes, saksi itu Petrus, Simon Petrus, saksi itu Yudas Petrus Iskariot. melihat. Si Mereka Petrus kan melihat saksi. memang itu. Ya, Kamu kan tahu kalau ini adalah katanya ada penampakan sesosok Tuhan datang kepada Yohanes di Pulau Patmos. yes. Dan dia berkata begitu. Sekarang pertanyaannya, yang mengatakan kalau ini adalah perumpamaan siapa sama kamu? Tuhan sendiri yang Di mana berbicara Yohanes? dalam perumpamaan. Di mana tertulis kalau itu perumpamaan? Coba. Sabar. Soalnya kebanyakan Tuhan itu berbicara tuh biasanya dia menggunakan perumpamaan. Contoh seperti Silakan tunjukkan. Tunjukkan. Perumpamaan Tunjukkan tentang dalilnya. sabar ya. Naik Nandar monyong naik. Mana si Nandar? Mana si Nandar? Coba tunjukin Ya. kalau ada yang menjelaskan bahwa pernyataan Tuhanmu di Pulau Patmos ini adalah
alegori atau perumpamaan, jangan ngarang. Jangan, kalau kamu menipu gereja boleh. Ini Rifa, si Rifa ini orang ini saya Islam. berbicara sesuatu Ya. fakta. Saya ambil Ya, dalam silakan. Matius ya, Matius pasal Silakan. 20. Saya ambil di Matius pasal 20. Tunggu dulu. Sabar. Tunggu dulu. Mana lebih dulu? Kitab Matius ditulis atau kitab Wahyu ditulis? Mana lebih Wahyu dulu? yang dari belakang unik karena Wahyu itu pada waktu Yang saya tanya mana lebih dulu? dibuang di Pulau Patmos, Mana? pada waktu dia Nah, dibuang di mana Pulau lebih Patmos dulu? itu di penjara. Mana lebih dulu ditulis? Mana lebih dulu ditulis? Kitab Wahyu atau kitab Matius? Matius yang ditulis duluan. Bagus. Kenapa kau menjelaskan kitab Wahyu pakai kitab Matius? Kitab Matius kan lebih dulu ada. Dari semua sejarah-sejarah itu kan ditulis mulai dari Matius sampai itu kan Mana korelasi antara Matius dengan Wahyu? Contoh ya sejarah Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Apa ini? Aduh, semua sister. sampai kita turunan sekarang deretan ceritanya dia tidak. Kalau nggak bisa menjelaskan secara akademik, jangan banyak bacot. Jangan banyak kali cerita minta kemana-mana yang ku minta itu. Kau tunjukkan bahwa si Yohanes di Pulau Si Yohanes di Pulau Patmos mengatakan kalau itu adalah perumpamaan. Coba kau tunjuk sama aku bahwa ketika di sini ayat 9. Sabar, saya baca ya. Wahyu kepada Yohanes. Judul, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah mengatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat buat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Itu di mana tertulis kalau pernyataan di Wahyu pasal 1 nomor 9 itu adalah alegori, perumpamaan dan majas? Dari mana kau tahu? Jangan ngarang. saya kan sudah bilang deh dari tadi kan berbicara mulai dari Injil Matius sampai Wahyu itu kan ada kebanyakan Tuhan dan Rasul mengikuti ajaran daripada Tuhan Yesus itu menggunakan perumpamaan. Kau tunjukkan kepadaku siapa yang mengatakan kalau alegori itu Wahyu 1:9 itu, siapa yang bilang? Baca dalilnya mana? Bahwa Wahyu pasal 1:9 itu adalah alegori. Kau sudah baca Wahyu pasal 1 tadi bahwa itu penampakan, bukan alegori, bukan perumpamaan, penampakan kegiatan kan, nanti di surga. Wahyu kepada Yohanes Pembaptis di Pulau Patmos pada waktu dia di mana? Di Turki. Kau bilang itu alegori. Patmos mana itu alegori itu? Patmos itu di Pulau Turki. Sekarang aku nggak nanya di mana Patmos, yang kutanya itu di mana tertulis kalau Wahyu pasal 1 nomor 9 itu adalah alegori atau majas. Jangan ngarang. Gimana tertulis? Siapa yang bilang? Kan saya bilang sama Uni dari Injil Matius sampai ke Wahyu itu kan ada Yesus pakai perumpamaan, 12 rasul. Tunjukkan ayatnya. Sebentar, tunjukkan sama aku. Tuhanmu itu ketika berkata kepada Yohanes di Pulau Patmos, ternyata itu cuman alegori, bukan sesungguhnya. Makanya aku bilang agama kalian ini agama perumpamaan. Daripada firman-nya giliran ayat kawin perumpamaan, giliran Yesus dan aku satu ayat yang betul tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Itu di dalam itu di Injil Matius berapa itu? Perumpamaan tentang pengampunan di Matius 18 ayat tentang domba yang hilang. Perumpamaan si Matius itu di Pulau Patmos, itu kejadian di Pulau Patmos. Itu kejadian di Pulau Patmos. Kan saya sudah bilang kan tadi Uni bilang apa? Perkawinan anak domba Allah itu kan dia berbicara tentang perumpamaan. Artinya barang siapa yang sudah menang, seperti contoh tadi saya bilang, dia seorang pesina, dia seorang pencuri, dia seorang pembunuh. Pada waktu nyawanya diambil, nyawa atau napasnya diambil dan dia menang daripada semua yang ada, maka dia akan dikurniakan mahkota kehidupan. Artinya dia bisa masuk ke dalam perjamuan anak domba, artinya dia masuk dalam sorga. Itu perumpamaan seperti demikian. Jadi perumpamaan tentang perkawinan, perumpamaan tentang perkawinan anak domba seperti demikian. Ini kau ngerti pertanyaanku nggak?
Ngerti Saya kan pertanyaanku? kan tadi Uni kan berbicara tentang perkawinan. Apa? Kan? Coba ulangi. Apa Yesus pertanyaan? sama perkawinan Ulangi itu kan pertanyaanku Yesus apa? berkawin. Coba Makanya ulangi saya kan pertanyaanku. arahkan Uni ke saya Sudah. kan sanggah tentang apa Ulangi yang Uni bilang. pertanyaanku. Coba ulangi pertanyaanku coba. Tadi kan Uni bilang begini, Yesus berkawin di sorga, Yesus berkawin dengan perempuan sundal. Berbicara Pantas kau tentang nggak nyambung. Pantas kau nggak nyambung. saya Bukan itu bukan nggak nyambung. pertanyaanku. Tadi kan Uni berbicara tentang perkawinan anak domba. Kan Inilah kita Kristen Wahyu. teman-teman. Bicara Perkawinan tentang aja tapi nggak sebentar. ngerti. Tadi kan Uni berbicara Kau tahu tentang nggak perkawinan anak pertanyaanku? domba di mana? Pertanyaanku yang Coba. terakhir ini yang kutanya. Jangan kau cuma bicara banyak mendengar kau. Aku bertanya sama kau sekali lagi, ku tanyakan sama kau ya. Di mana tertulis di dalam kitab Wahyu itu dikatakan bahwa Wahyu pasal 1 ayat 9 itu adalah perumpamaan? Di mana tertulis? Secara eksplisit memang enggak Uni, tapi secara Bukan kau Junta. Junta kau udah diam aja. Kau udah pengikut kau sudah kuakui pengikut Yesus sejati. Kau udah nggak salah sudah. Kita nggak ada perdebatan. Aku mau Baik Uni, membantah. baik Uni, saya belum Jalan. dapat. Kalau Uni mau minta saya dari kitab Wahyu, saya mungkin belum baca, saya mungkin belum terlalu kadang ini. memang Tapi kan bahaya. saya sudah bilang Uni, saya kan udah bilang sama Uni, berbicara tentang itu adalah berbicara tentang perumpamaan sedemikian. Jadi contohnya kan tadi saya sudah bilang deh Uni, kalau seandainya pribadi kita angkatan sekarang, artinya dia dari seorang pembunuh menjadi orang baik, ataupun seorang seks bebas menjadi orang baik, pada waktu napas dia diambil, maka dia akan Saya diberikan tidak kekuatan kehidupan. tanya ajaran gereja di sini. Saya tanya ajaran Kan tadi kan Yesus. Uni kan berbicara, Uni kan tadi Ketika berbicara kamu tentang berkata tentang bahwasanya anak domba, itu makanya saya- adalah perumpamaan. Aduh, Oh my perempuan God, Kristen Jesus. ngeri kali loh. Oh my God. Ngapain kau bilang oh my God di sini? Aku bertanya sama kau perempuan Kristen. Ketika kau memfitnah Yesus berkata dalam perumpamaan di kitab Wahyu itu, kau tahu dari mana? Itu yang kutanya. Kan kau mengatakan tadi kau memberikan informasi di sini, kau sok-sok mengajar aku di sini. Kan kau bilang tadi, Uni, perjamuan kawin itu cuma perumpamaan, Uni. Dari mana kau tahu? Ada nggak tertulis? Kalau tidak ada tertulis, jangan kau mengarang bebas. Terkutuklah orang yang mengabarkan Injil lain, kata Paulus. Bahkan kalau kau malaikat sekalipun, kau mengajarkan Injil yang berbeda dengan Bible ini, terkutuk kau, kata Yesus Paulus. Apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 1 kau baca, inilah wahyu yang dikaruniakan kepada Yesus. Si Yohanes itu menyaksikan, melihat apa yang akan terjadi, yaitu salah satu yang dilihatnya adalah adanya kawin, perjamuan seksual, kawin pesta seks di surga kalian, di mana nanti anak domba yang adalah Lama Yesus itu ada berhubungan seksual. Tidak ada Uni di sorga. Tuhan Yesus Kristus ampuni Uni dalam setiap perkataan Uni. Saya bilang Tuhan Yesus Oke. Kristus mengampuni Uni dalam setiap perkataan Uni. Nggak perlu aku Tadi ampuni saya Tuhan, sudah nggak bilang, takut Uni. aku dah. Tadi saya Sambil kan diam. udah bilang, sorga itu bukan tempat Oke, seks, gini Uni. aja. Sorga Oke, itu aku tanya seperti sama kita dulu. di dunia. Kalau Oke. seandainya kita masa kalau Yaudah. kita hidup di dunia, kita hidup dengan pesta seks, Gak usah kita hidup diulang, dalam pembunuh. cerewet kali perempuan ini loh, entah apa-apa aja. Kita nggak minta tanya itu, dia jawab itu. Oke lah, aku tanya sama kau Silpa, ini jujur kau bilang sama aku ya, tidak ada hubungan seksual di surgamu Silpa? Ya, tidak ada. Coba kok, oke. Apakah Yesus naik ke surga itu dia masih punya kelamin? Ya, Apa guna kelaminnya di surga? Uni, untuk ke arah sana saya nggak bisa menjelaskan karena saya nggak bisa. Jawab aja Saya lah, nggak bisa Uni, nggak mencari ada tahu gunanya tentang kelamin segala Tuhan sesuatu yang terjadi. Udahlah, akui saja. Maaf Uni, kelaminnya Yesus di surga nggak ada guna. Kau di dunia berhubungan seksual nggak dengan laki kau? Kau berhubungan seksual nggak di dunia dengan lakimu? Jawab Silpa. Udah jujur-jujuran aja kalian Kristen. Kami senang kok kalian jujur kok. Silpa, kau jawab. Di dunia kau dengan suamimu berhubungan seksual nggak?
kalau untuk manusia kita berhubungan, kita kan nggak tahu karya Allah melalui Yesus Kristus. Apa ini Kita si kan nggak Silpa tahu. yang ditanya apa, jawabnya apa? Aku nggak tanya yang lain, itu aja kau jawab. Ribet kali hidupmu tengok. Saya kan manusia, Yang saya kan ditanya- menikah untuk memperbanyak keturunan. Iya, Karena kan aku- Tuhan bilang Nah. kepada Adam dan Hawa waktu itu Ya, bahwa beranak cuculah Di dan surga kau bertambah nggak kawin banyaklah lagi dan sama penuhilah suami? bumi. Itu kan perkataan dari Iya, berarti di Allah dunia. waktu penciptaan Iya, iya, dan iya. bumi kepada Adam dan iya, Hawa. iya. Seperti demikian. Di dunia, iya, bahkan di surga kau nggak lagi menjadi suami istri dengan lakimu. Iya benar, nggak ada lagi karena Oke. di surga bukan masalah tentang seks, Ya. tidak ada Nah, lagi. udah diam, dengar. Udah Gitu. cukup. Nah, jadi teman-teman Kristen, dengarkan baik-baik ajaran Kristen. Di dunia tidak boleh bercerai, tapi Tuhan yang menceraikan mereka di surga. Inilah kelakuan Tuhannya orang Kristen nih. Di dunia diharamkan bercerai, kawan-kawan. Tapi kemudian Tuhannya yang menceraikan dia di surga. Ini ajaran Kristen ini. Luar biasa Tuhannya kan. Diam dulu lah Daniel. Ini si Silpa. Iya memang beda. Udah diam. Udah. Aku lagi nggak nanya itu. Aku lagi sama Silpa. Silpa terima kasih ya sudah menunjukkan kelakuan Tuhan kalian ya. Kelakuan Tuhannya Kristen adalah ketika di dunia manusia sudah ditampar, ditabok, ditusuk depan belakang, nggak dinafkahi, nggak boleh si Silpa ini minta cerai sama lakinya. Tapi ketika di surga mereka diceraikan sama Tuhannya, bukan lagi suami istri. Padahal punya kelamin dan tidak bergunalah kelamin si Silpa nanti di surga. Kelamin Yesus tidak berguna di surga, kelamin lakinya tidak berguna, kelamin dia pun tidak berguna. Kenapa? Karena memang ada yang diciptakan Tuhan si Silpa yang tidak berguna. Ini Tuhan kok kayak gini kelakuannya nih. Di dunia tidak boleh bercerai. Kalau kau bercerai nanti kau masuk neraka. Di surga diceraikan sama Tuhannya. Agak lain Tuhan kalian ini ya. Ketika di dunia kalian tidak dinafkahi, ditusbol depan belakang, apa kata Tuhan kalian? Menurut iman kalian, nggak boleh bercerai. Walaupun kau nggak dinafkahi lakimu, tapi di surga nanti kau tidak lagi berguna bagi lakimu, lakimu nggak lagi berguna bagimu. Kenapa? Kalian sudah diceraikan. Itulah makanya aku bilang surga Kristen itu adalah neraka bagi umat Islam. Kenapa? Membosankan, makanya malaikat berontak di situ. Itulah kenapa seandainya memang betul Yesus menyelamatkan manusia dengan cara mati, demi Allah dibayar 100 miliar pun nggak mau aku masuk surga Kristen. Nggak ada apa-apanya. Kelamin ada tapi nggak berfungsi. Nggak ada yang perlu dimakan, nggak ada. Cuman berdoa-doa aja jadi roh. Haleluya. 2 jam di tempat karaokean bosan bros. Aku 2 jam aja nyanyi memuji-muji Tuhan, 2 jam aja bosan aku. Tapi di surganya Kristen seumur hidup kau bernyanyi melihat Tuhan kau duduk. Tuhan kau punya kelamin tapi nggak berguna. Duduk aja Tuhanmu di situ. Kau cuman Yesus baik. Ganti lagu. Malam ini Yesus tak berubah. Ganti lagu lagi. Begitu aja kerjaan kalian melagu. Terbang melayang-layang kayak roh. Pantaslah. Demi Allah. Seandainya ada gambaran surga kayak gitu, lebih baik aku tinggal di Dufan seumur hidup. Gak mau aku masuk surga kalian. Ada kelamin gak berfungsi, ada lakiku yang ganteng gak boleh ku pegangi. Aku di dunia aja tiap hari ayang. Ganteng kali ayang gendong adik, tiba-tiba di surga gak boleh sentuh laki. Makanya aku bilang surga Kristen neraka bagi orang Islam. Surga Kristen tidak ada kenikmatan. Karena kenikmatan itu hanya kau cicipi sedikit di dunia, kata Tuhannya Kristen. Nanti di surga dicabut semua kenikmatan itu. Makanya kau nanti cuma memuji aku. Tapi di dunia kau nggak boleh cerai. Tapi di surga aku ceraikan kau. Inilah ajaran Kristen, agak lain ku tengok. Makanya aku nggak mau jadi Kristen. Dibayar aku dengan jangankan sebungkus Indomie ya. Seandainya ada nanti orang Kristen datang ke hadapanku mengatakan, Riva, aku kasih kau berlian di dunia, aku kasih kau. Buat apa? Orang nanti di surga nggak menikmati lagi kok. Ngapain cuma di dunia menikmati cuma 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tahu-tahu dicabut semua kenikmatan itu. Masuk surga Kristen. Di surga ngapain kita bos? Jadi roh. Punya kelamin? Punya. Terus ngapain? Memuji Tuhan. Ngapain aku capek-capek di surga memuji 2 jam aja nyanyi capek. Inilah nggak mau aku jadi Kristen. Kenapa? Di dunia Kristen kalau ikut si Manjuntak menderita, ya kan?
Kalau aku perempuan Kristen punya laki si junta yang mengikuti ajaran Kristen diperkosa aku, abang, adik diperkosa. Tuhan baik dek, Tuhan baik dek. Abang telepon polisi dulu ya. Adikmu melawan bang, nggak boleh dek. Jangan kau lawan orang yang memperkosa dan berbuat jahat kepadamu dek. Karena memperkosa itu kan berbuat jahat. Jadi gimana adik bang? Berdoalah untuk si pemerkosamu. Ya udahlah, lagi diperkosa ya kan. Tuhan Yesus, aku diperkosa. Ampunilah dia yang memperkosa aku. Balik badan. Yesus, aku diperkosa. Ampunilah dia, dia tidak tahu apa yang dia buat. Di dunia itu, giliran di surga ada kelamin, ada tubuh yang jadi roh, nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya aku bilang ajaran Kristen ini ajaran yang tidak mungkin aku ikuti, nggak mau aku. Jadi maksudnya Oke, boleh Uni. Sekarang saya tanya sama Uni. Sebentar dulu. Saudara atau keluarga dari Uni ya, saya minta maaf ya saya bicara seperti ini. Kalau seandainya dia ada terlibat kejatuhan dalam suka nipu atau seks bebas, apakah Uni masih bisa memaafkan dia dan mendoakan dia untuk kembali ke jalan benar? Artinya memperbaiki. Mantap. Memaafkan dia atau bagaimana? Memaafkan dan memperbaiki hidupnya itu boleh. Kalau di Islam adalah anakku berzina, ini kata nabiku loh. Dengarkan baik-baik ajaran Islam nih. Apa kata nabiku? Seandainya Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Di Islam kalau orang mencuri potong tangan bos. Nggak ada ceritanya Tuhan baik, Tuhan baik. Kenapa? Buktinya residivis yang keluar dari penjara setelah mencuri nggak berubah, dia tetap jadi pencuri dia. Kemudian kalau ada yang berzina keluargaku, asal ada saksinya 4 orang, kalau dia masih gadis didera 100. Makanya kau tengok di Aceh itu. Di Aceh itu kalau anak gadis berzina dicambuk 100 kali. Kalau dia laki orang dan bini orang dicambuk sampai mati, dirajam. Itu ajaran Islam. Tapi harus ada saksi 4 orang. Ada saksi 4 orang. Tapi dengan cara itulah Allah mengampuni dia. Karena kami adalah Tuhan kami, bukan Tuhan yang plan. Tuhanmu apa katanya? Lakimu memperkosa anak orang, masuk neraka atau masuk surga dia menurut agamamu? Kan tadi saya bertanya sama Uni, kalau seandainya ada keluarga Aku jawab. Uni ada dalam itu, Ya, mendoakan Uni itu memaafkan diperintahkan. dia dan mendoakan dia untuk kembali jalan orang benar, atau Uni Memaafkan dan berdoa itu perkara gampang. Tinggal ku maafkan, tinggal ku doakan, gampang itu. Tapi hukumannya tetap berlaku. Kalau dia tidak dapat hukuman di dunia, dia pasti dapat hukuman di akhirat. Atau dia memperbaiki dirinya dengan cara bertobat, dan dia tebus sendiri perbuatannya dengan cara apa? Dia ganti perbuatan jahatnya dengan perbuatan baik. Sekarang ku tanya sama kau, kalau tadi saya memperkosa, berarti Uni sudah maafkan dia dan Uni mendoakan dia, berarti Uni sudah berupaya untuk bisa, sudah kasih tahu dan dia untuk memperbaiki hidup, dan Uni mendoakan dia, berarti Uni sudah tarik dia untuk bisa kembali jadi orang benar. beda dengan Kristen. Di Kristen kalau kau diperkosa beda. Di Kristen beda, sister. Kalau di Kristen kau sedang diperkosa orang, kau nggak boleh lawan. Kau kan diperkosa misal sama si Daniel ini, kau diperkosanya sama si Daniel misalnya, kau nggak boleh lawan. Diam kau, pasrah kau, karena kau pikul salib. Karena kata Yesus, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Siapa yang bilang tidak boleh Kau lawan? maafkan Kita dia. disuruh lawan, Uni. Yesus, kita disuruh mana disuruh lawan? Tidak jatuh dalam dosa seperti demikian. Ini aku tunjukkan Uni. kau ayatnya. Nih, sama kau kayak si Daniel nggak ngikutin ajaran Yesus. Makanya aku bilang si junta itu lebih betul. Nih ya. Kau baca, spesial baca. Tapi harus kau baca. Kau baca satu kitab pun nggak berubah ayat itu. Ya, kau tengok Matius pasal 5 nomor 39, sister. Ya, kau baca ayat ini ajaran Tuhanmu. Beda kita. Ya, ada Jai, naik Jai. Nah, kau tengok ini. Tetapi aku berkata kepadamu, hai Silpa, ini kata Tuhanmu loh, ini Tuhanmu yang bilang loh, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi yang kiri. Kalau kau diperkosa sekali, kau ganti gaya. Gak boleh kau lawan. Berarti saya sanggah Diperkosa Uni ya. dengan Tadi cara- kan saya sudah bilang, saya sanggah Uni. Kalau Uni sama orangnya, saya sanggah ya. Saya sanggah Uni.
saya sanggah Uni. Kalau Siapa yang menjaga aku? Uni dengan orang tua Uni atau saudara Uni beda pemahaman, dan Uni itu benar, makanya Uni sakit hati kan, sakit hati karena orang tua Uni atau saudara Uni tidak berbeda pemahaman dengan Uni. Makanya Tuhan bilang jangan melawan, jangan marah, tetapi kasih sabar dan mendoakan dia, mengampuni dia, dan mendoakan dia dengan berjalannya dengan mendoakan berarti melibatkan Tuhan untuk memberikan pengertian bahwa dia yang salah, Uni yang benar. Contohnya Betul kau. Nanti kau diperkosa, kau berdoa ganti gaya biar nggak sakit. Kau kan udah ngangkang. Tuhan baik, ganti gaya. Saya minta sama ampunilah dia tidak tahu. Saya minta ya sama Uni, boleh ya saya minta kalau Uni mau bicara tentang kebenaran, bahwa anak-anak banyak orang yang tipping di bawah, berbicaralah tentang hal benar. Kalau seandainya Itu tadi dia kitabmu, orang Dek. bebas, dia berupaya untuk jadi orang benar. Kalau Uni berbicara seperti ini kan firman Tuhan ini nggak bisa kebenaran dari Al-Quran Ini nggak bisa disampaikan, Uni. Ini Nggak bisa firman disampaikan. Tuhanmu, Dek. Uni, saya mengajar, saya itu. tahu tentang kisah Nabi Muhammad. Saya tahu bagaimana kisah Enggak, Nabi aku nggak Muhammad. nanya. Ibunya seorang. Nggak nanya aku. Bayangkan saja ibu Nuk Muhammad waktu lari ke Nabi mengandung dari Muhammad. Nabi Muhammad, istrinya bapaknya Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Sudah meninggal ibu. Terus Bagaimana urusannya dengan namanya larangan Nabi ini? Muhammad itu berupaya untuk bisa, dia tertekan dalam keadaan Apa suaminya ini? meninggal dan dia harus berupaya untuk Dari bisa mana itu Muhammad dalam tertekan kandungan. ibunya Nabi Muhammad? Oi, jangan Saya tahu kau tentang kau di sini kisahnya kalau ini. Saya tahu di tentang mana kau kisahnya. baca itu? Saya belajar Di mana tentang kau baca kisahnya, itu? makanya saya tahu. Ya di mana kau baca itu? Di mana kau baca kalau ibunya Nabi Muhammad tertekan? Jangan kau ngada-ngada. Tertekan Kau udah ibu, memfitnah kalau ini. ibu Uni Rifa, kalau seandainya Mana? suami mau meninggal di saat kamu hamil, apa kamu tidak tertekan? Itu kau yang tertekan. Jangan kau samakan ibunya Nabi Muhammad dengan kau. Oh Tuhan. Kau baca dulu. Jangan kau fitnah. Meninggal tertekan. Jangan kau samakan orang lain dengan diri kau. Terus waktu Woi, itu Daniel, berisik kau. waktu siapa? Mamanya siapa? Apa ini? Nabi Muhammad waktu Woi, itu sakit berat. tunjuk berat dan datanya. meninggal. Tertekan. Tunjuk datanya, tunjuk data. Tunjuk Saya datanya nggak- bahwa saya nggak ada ibunya Nabi datanya, Muhammad tapi tertekan. saya nonton Ini filmnya di Kristen Google. penipu ini teman-teman. Saya cari di Ini Google, saya orang nonton, Kristen. saya cari tahu tentang Kalau kisah Nabi orang Muhammad Kristen, dari awal orang dia Kristen waktu teman-teman. mulai lahir sampai dia sampai dewasa. Udah mulai kau menghujat kau. Ketika kau nggak mampu menjawab ajaran kau yang nggak relevan dan nggak rasional ini, mulai kau menghujat. Mana tertulis ibunya Nabi Muhammad tertekan? Tunjuk sama aku dalilnya. Jangan nipu kau depanku ini. Kau bilang ibunya Nabi Muhammad tertekan. Kau pikir kau samakan perempuan-perempuan soleha dengan diri kau? Jangan kau memfitnah. Tunjukkan dalilnya. Kau tengok itu ya, di dalam kitabmu itu, ketika kau diperkosa, kau nggak boleh melawan. Kau nikmati sudah. Nah, supaya nggak sakit bokongmu, kau ganti gaya. Pas kau sedang berdoa itu kan, kau diperkosa nih. Apabila ditampar pipi kirimu, kau kasih yang kanan. Kalau ditepuk pantat kirimu, kau kasih yang kanan. Kalau perlu kau kasih depannya. Uni, Kenapa? Kau nggak boleh saya bilang melawan. sama Uni, coba Uni bicara tentang kebenaran, artinya bahwa orang-orang anak-anak muda yang suka seks bebas, jadi Uni buka pikiran mereka bagaimana Memangnya diri kalau mereka melakukan supaya mereka seks- bisa menjadi kutanya pribadi dulu. yang terbaik sebelum mereka menikah. Kutanya. Seperti itu. Adakah di dalam kitabmu dihukum orang yang seks bebas? Yesus ketika ada pezina saja dibebaskan sama Yesus. Ya, Artinya nggak tadi apa-apa kan saya berhubungan sudah seksual bilang, saya bebas ambil loh. dari Mana perkataan ada Uni hukumannya? bahwa Yesus memberikan kesempatan buat orang berubah. Yesus memberikan Makanya, kesempatan betul. bagi orang berubah. Kalau orang itu nggak berubah? hidupnya menjadi lebih baik. Contoh, Kalau orang dosa tidak Uni berubah, itu mungkin di lain. Dosa Uni itu punya orang dosa. bebas. Jadi Bebas, Uni dari tahu. kecil sampai besar Uni nggak punya dosa. Uni punya dosa, tapi Tuhan masih berikan Uni kesempatan untuk berubah jadi yang orang kutanya baik. itu, kalau si Daniel ini berhubungan seksual dengan janda di samping rumahnya, apa yang dilakukan Yesus kepada si Daniel? Jawab. Dibebaskan karena dosanya udah ditebus. Kau pun gitu, Silpa. Kalau sudah. Kalau kau berhubungan seksual, ya di mana dalilnya kalau kau dihukum? Kalau di Islam dihukum kau berzina dihukum kau. Kalau di Kristen kau berzina dihukum nggak? Kau kan nggak paham. Nggak paham. Itu berbicara tentang pada waktu itu perempuan itu kedapatan berzina. Artinya dia Makanya kalau si Daniel kedapatan berzina, Silpa, seandainya si Daniel kedapatan berzina dengan si Rasmi, kira-kira kalau Tuhan kau turun dihukum atau dibiarkan si Daniel?
Menceret. Dibiarkan sama Tuhanmu, karena Tuhanmu udah mati. Tuhan kalian tuh udah mati menebus dosa kalian. Mau berzina kalian pun nggak masalah. Kalian kan udah ditebus. Makanya kebiar enak jadi. Tentang hari ketiga. Ya memang kan untuk menebus dosa kau kan. Ya untuk menebus dosa kau kan Daniel. Fair. Daniel. Yesus mati untuk menebus dosa kau kan. Bangkitannya kau ceritakan juga lah. Daniel, Tuhan kau mati dan bangkit itu untuk menebus dosa kau kan? Iya. Jadi kalau kau berzina dengan si Rasmi, ya berzina kau dengan si Rasmi, dihukum nggak kau sama Yesus? Ya, kalau saya melakukan dosa ya dihukum. Mana dalilnya? Hukum kali kau. Dia aja mati untuk menebus dosa kau, jadi kau bebas berdosa. Kau pulang, mana ada dia menghukum orang berzina? Buktinya orang berzina aja dibiarkan dia. Tidak satu dunia aja kita mencuri aja ditangkap, dipenjarakan, dihukum. Itu bukan hukum Yesus. Di penjara itu hukum manusia. Yang kutanya, ketika kau mencuri, masuk neraka kau. Daniel, di penjara. Jangan sok-sok baik kau. Kau itu sudah dipisah sama Tuhan kau. Kok ngarang pula? Udah aku tanya, dosa kau ditebus Yesus nggak? Ya udah, dosa kau ditebus Yesus nggak? Masuk suka-suka dosa gitu. Coba aku tanya dulu, kalau ada orang Kristen mencuri dihukum Yesus nggak? Berbuat dosa karena ditebus dosa. Iya, betul. Iya, makanya suka-suka kalian aja. Bagi kami tidak. Bukan gitu Sudah aku tanya sama kau. Yaudah, oke. Kalau aku salah gini, tunjukkan kepadaku ketika kau jadi Kristen dan ya tunjukkan ayatnya. Tunjukkan kepadaku kalau Kristen berbuat jahat dihukum Yesus, di mana dalilnya? Ngarang bebas kau yang ngarang bebas. Dosa. Yang ngarang bebas. Tuhan kau itu mati dan bangkit untuk menebus dosa kau. Kau yang memperkosa si Rasmi, Tuhan kau yang mati. Kau memperkosa si Silpa, nggak masalah. Kenapa? Kalau kau memperkosa si Silpa tidak boleh melawan kau. Kata Yesus, tetapi aku berkata kepadamu Silpa, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu Silpa. Kalau kau memperkosa si Silpa, Daniel, aman kau. Si Silpa nggak boleh melawan. Dia akan berdoa kepada Tuhan saat kau memperkosa dia. Tuhan, ampunilah si Daniel. Si Daniel nggak tahu apa yang dia buat, tapi dia ganti gaya biar nggak sakit dia. Ganti gaya dia ke kanan. Kau perkosa dia terus, dia berdoa lagi. Tuhan, ampunilah. Bukan sekali pikiran memang kayak gitu. Memang saya bicara. Aku yang hipersek, kalian yang hipersek. Kok aku pula yang hipersek? Kalian yang tidak boleh melawan orang yang memperkosa. Tapi bilang kita sebagai perempuan kita harus menjaga harga diri sebagai seorang perempuan supaya pada ya Silpa kau baca ini. Ya udah kau baca Silpa. Perawan itu berbicara ini Silpa. Ya udah. Berbicara Silpa kau baca ini. Silpa. Takutnya aku kau diperkosa si Daniel, kau minta lagi nanti. Kau tengok ini. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Silpa, kalau kau diperkosa Daniel, boleh nggak kau melawan? Sekarang saya tanya sama Uni, di situ ada kata perkosa, di situ Uni saya tanya ada diperkosa itu berbuat jahat atau berbuat baik? Ada contoh di situ. Diperkosa itu berbuat jahat atau berbuat baik? Di sini dikatakan berbuat jahat. Memperkosa itu berbuat jahat atau berbuat baik? Sekarang saya tanya Uni, di firman itu ada kata perkosa nggak di situ? Saya tanya sama Uni. Diperkosa, memperkosa itu perbuatan jahat. Dari atas sampai bawah ada kata perkosa di situ. Memperkosa itu perbuatan jahat. Enggak, saya memperkosa itu jadi apa? Jadi memperkosa itu bukan perbuatan jahat, guys. Jadi menurut Silpa memperkosa itu bukan perbuatan jahat karena perbuatan baik kata si Silpa. Di situ ada enggak? Di situ ada enggak kata perkosa? Di situ dikatakan berbuat jahat. Berbuat jahat itu banyak. Berbuat jahat itu banyak. Mencuri berbuat jahat, memperkosa berbuat jahat, membunuh berbuat jahat. Jadi kalau kau misalkannya diperkosa sama Daniel, kau nggak boleh lawan. Terus saat ini saya tanya Uni, membunuh itu berbuat jahat apa enggak? Membunuh. Iya. Jadi kalau dibunuh sama Daniel, kau nggak boleh lawan. Kau udah kau udah bilasek kau. Bebas itu. Aku pula bilasek. Kotor. Jijik kali otak kau Daniel turun kau. Kau mau memperkosa Silpa, aku tengok. Kayaknya si Daniel pengen memperkosa si Silpa karena kalau dia memperkosa si Silpa dia nggak ngelawan Silpa ini. Si Silpa ini adalah Kristen. Uni kalau dalam seks bebas, Uni sebelum menikah dan Uni sudah seks bebas itu dosa nggak? Saya tanya sama Uni. Dalam Islam berdosa lah.
Nah, Cambuk kami 100 juga kali. itu berbicara tentang firman pada waktu itu. Dia kedapatan bersina, perempuan itu kedapatan bersina karena mungkin Yang mana dia. yang kau ceritakan ini? Itu bukan ayat Matius, itu kitab Lukas, itu lain lagi ceritanya itu. Terus saya tanya sama Perempuan yang kedapatan Uni. berzina itu beda ceritanya dengan Matius 5:39. Matius 5:39 Di ini dalam Tuhan firman itu Yesus tidak ada kata mengajarkan perkosa di situ. Ini tidak ada di situ tadi. berbuat Itu tidak ada jahat. kata perkosa di situ. Uni. Di situ berbuat jahat. Orang bodoh juga tahu kalau memperkosa itu berbuat jahat. Masa kau nggak tahu kalau memperkosa itu berbuat jahat? Sampai Uni bisa Di situ ada kata berbuat jahat. Berbuat jahat itu ngapain? Kata berbuat jahat itu kata perkosa. Berbuat jahat itu bisa. Maksudnya dalam membunuh. Memperkosa itu berbuat menipu. memperkosa itu Itu apa? dalam kata Ya udah, perkosa. Bukan memperkosa itu bukan berbuat jahat atau berbuat baik? Memperkosa berbuat jahat atau berbuat baik? berbuat jahat. Ya Jahat. udah, kalau gitu memperkosa lah kalau gitu. Kau ada aja kau. Nggak bisa Uni, kata di situ artinya jahat itu artinya hidup dan ketidakbenaran Uni. Seks bebas, saya sudah Nggak jelas. tahu lagi lagu Kristen. Membunuh, berzina, Aduh. barang sesama. Itu dengan artinya tidak ada nggak tahu dalam lah. tidak kebenaran. Masa Uni harus masa Uni ini kan tadi sarjana, Uni sarjana, ya kan? Uni kan seorang mahasiswa. Ya, mahasiswi. Kan Uni bisa mengerti Mahasiswi. tentang apa yang saya bicarakan dong. Nggak ngerti aku bahasa kau. Entah apa yang kau bilang dari Saya tadi. ini kan saya berbicara di Uni pakai menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, bukan Tapi nggak bahasa- ngerti aku entah bukan bahasa apa yang Jepang. kau bilang. Yang ku bahas adalah ayat Matius 5:39 yang Saya menjelaskan bicara di entah Uni itu apa. bahasa Indonesia, Uni. Kalau bahasa Inggris Iya, tapi nggak atau ngerti bahasa aku. Arab atau bahasa Jepang, Aku nggak ngerti. Uni nggak ngerti. Nggak Saya paham bicara di aku. Uni pakai bahasa Indonesia, masa Uni Iya, nggak tapi ngerti? entah apa-apa yang kau bilang. Nggak entah apa-apa. Beo juga bisa bahasa Indonesia, tapi nggak semua yang diucapkannya itu bisa kita mengerti. Yang kau maksud itu apa? Apa pula Yesus love you knowledgeable? Apa kau ini? Saya Tapi berbicara aku berkata bahasa Inggris. kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, kata Yesus. Kutanya sama kau, kalau ada orang yang memperkosa kau, kau boleh nggak lawan? Kenapa Uni harus ambil di kata perkosa? Kenapa saya kan tadi contoh di Uni? Ya, karena kalau aku salah memperkosa paham itu berbuat dengan jahat, Bapak tahu sama aku. Mama Uni salah paham dengan Bapak atau saudara Uni, karena mungkin mereka hidup dalam kayak mungkin saudara Uni seks bebas. Jadi Uni kan salah paham. Uni bilang itu salah, tidak boleh seks bebas. Saudara Uni bilang dia nggak mau. Ini hak saya, ini maunya saya. Yang kutanya adalah, kalau Contohnya, Silpa kalau tadi Uni diperkosa memberikan sama contoh, Daniel, kalau Uni memberikan contoh diperkosa, contoh, maka saya juga berikan contoh seperti itu dengan Uni. ya udah siapa? Kalau Apa Uni memberikan contohnya? contoh Apa perkosa, contohnya? maka saya juga memberikan contoh kepada Uni dengan Ya udah. saudara Uni atau teman Uni yang seks Nggak apa-apa. bebas. Itu dosa. Nggak itu boleh, dosa. berdosa. Berdosa memang. Terus, kalau kau diperkosa sama Daniel tadi, kau boleh melawan nggak, kata Yesus? Saya harus melawan dong, karena saya diperkosa, ngapain saya Wah, harus melawan? katamu melawan ya. Nah, kata Yesus kayak gini, memang nggak ngikutin Yesus kalian ini. Kata Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Memang nggak berguna ajaran Yesus ini buat si Silpa. Saya kan tadi bilang sama Uni, contoh orang yang berbuat jahat, mungkin kata-kata dari orang tua Uni atau saudara Uni atau siapapun dia dalam pekerjaan apapun, kalau seandainya tidak sepaham Uni yang benar, makanya Uni harus bisa belajar untuk memaafkan dia. Uni mendoakan dia, Tuhan, sekiranya Yaudah, tadi Arab berarti orang yang memperkosa kau, kau maafkan dia. Berarti kau Saya maafkan orang yang memperkosa kau. Uni bilang sebentar dulu Uni. Saya bilang begini, Uni bilang kan mungkin dalam contoh saya berikan dalam pekerjaan Uni tahu Uni pekerjaan Uni benar, tapi teman Uni yang salah. Uni yang benar, terus Uni mau memaksakan kebenaran ada pada Uni untuk tahu bahwa Uni benar, sedangkan dia bilang dia benar. Uni belajar untuk memaafkan dia. Uni belajar untuk mendoakan dia agar Tuhan memberikan pengertian bahwa dia yang benar, dia salah, Uni yang benar, agar dengan doanya Uni pada waktunya Tuhan akan memberi pengertian bagi dia bahwa dia yang salah, Uni yang benar. Seperti itu Uni, like that, you know. Berarti kalau kau diperkosa Daniel, kau maafkan dia. Tadi saya kan berikan contoh yang tadi saya bilang, kalau Uni berikan contoh yang itu, saya kan sudah berikan contoh seperti ini tadi.
contoh, example contoh tadi kan saya bilang dalam pekerjaan Uni benar dan ada kesalahpahaman antara Uni dan teman kerja Uni, ya kan? Uni sudah menjelaskan bahwa saya yang benar, tapi temannya Uni bilang dia yang benar. Uni mau menjelaskan dengan cara bagaimanapun dia bilang dia yang benar. Uni belajar untuk memaafkan dia, belajar untuk mendoakan dia, maka kuasa Tuhan akan nampak dalam pribadi Uni, dalam doa Uni, dan akan memberikan pengertian bahwa teman Uni yang salah. Tapi Uni sudah belajar untuk memaafkan. Uni tidak bisa berdebat secara terus-terus lagi, karena Uni berdebat terus berarti akan ada terjadi perpecahan di antara Uni bersama teman. Bisa. Jadi kalau kau diperkosa Daniel, kau maafkan dia? Iya, kalau seandainya pada waktu itu mungkin dia mabuk atau bagaimana, saya udah diperkosa, ya saya belajar. Tapi saya belajar untuk menghentikan itu. Iya, saya mengaku itu. Tapi saya kan sudah bilang contoh, saya berikan contoh lagi di luar dari kata perkosa. Saya kan tadi berikan banyak contoh Uni. Kalau seandainya yang Uni sekolah loh, Uni sekolah, Uni seorang mahasiswa. Kalau saya kan sudah berikan contoh lain, contoh tadi pemahaman. Iya. Contoh yang kan saya sudah berikan sama Uni. Jadi seperti itu Iya, Silpa. Ya, kalau nanti Silpa diperkosa, Silpa akan menikmati dan tidak akan melawan dan memaafkan pemerkosanya. Baik, Catat kawan. Saya mau berbicara ya, saya berbicara Uni. Saya dan pagi ini untuk kita artinya berdiskusi, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf, dan saya berdoa biar apa yang Uni dalam room yang ada ini bermanfaat bagi generasi-generasi berikut. Karena saya tahu bahwa Uni benar-benar luar biasa, saya bilang. Jadi biarlah dakwanya Uni saya biasa dulu bermanfaat bagi generasi berikut, generasi yang sekarang ini yang lagi dibuka pola pemahaman tentang kebenaran, tentang kitab suci dalam versi bahasa, bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa lain. Jadi itu saja, dan saya minta maaf Uni. Makasih, saya sudah Silpa, kalau kamu diperkosa 1.000 orang, ya Uni, saya minta maaf, saya salam kenal buat dari saya dari NTT. Iya Silpa, hati-hati diperkosa ya Silpa. Gak enak lu diperkosa, tapi ya nikmatnya. Saudara yang sama-sama kita lahir ke dunia, jadi saya menganggap Uni sebagai saudara. Nanti kita masih hidup dalam dunia. Silpa, hati-hati ya, hati-hati ya Dek. Kita jadi pribadi yang terbaik, apalagi Silpa, hati-hati diperkosa Daniel ya. Kita bisa menjaga hati-hati ya Dek. Kita sebagai seorang perempuan. Hati-hati. Saya bilang Kartini ini itu Uni Ilva. Ya, hati-hati ya Silpa. Iya, terima kasih. Uni Kartono Dek, Uni Kartono yang kesini Dek. Oke Dek, turunkan. Hati-hati diperkosa Daniel ya. Silpa, hati-hati diperkosa Daniel ya. Soalnya nanti nggak boleh lawan, terpaksa menikmati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Kenapa double? Kenapa Bang ini suaranya ekonya besar?